Kitab Adab Al-Uzlah pengasingan diri, yaitu kitab ke-6 dari Rubu Adat Kebiasaan dari kitab Ihya Ulumuddin. Segala pujian bagi Allah yang amat membesarkan nikmat kepada makhluknya yang terbaik dan terbersih, dengan Ia memalingkan seluruh cita-cita mereka kepada berjinak-jinakan dengan Allah. Ia membanyakan bahagian mereka daripada bersenang-senang dengan menyaksikan segala nikmat dan kebesaran Allah. Allah menyenangkan batin asrar mereka dengan bermunajah, berbisik-bisik, dan berlemah lembutan dengan Allah. Ia menghinakan dalam hati mereka untuk melihat kepada harta benda dan kembang dunia. Sehingga bergembiralah dengan uzlah itu tiap-tiap orang yang telah terlipatlah hijab tabir dari tempat jalan pemikirannya. Maka ia merasa jinak tenteram dengan membaca tasbih-tasbih, pujian suci bagi wajah Allah Ta'ala dalam tempat kesunyiannya. Dan dengan demikian, ia merasa liar hatinya dari berjinak-jinakan dengan manusia. Walaupun manusia itu dari yang terkhusus dari yang khusus bagi Allah Ta'ala. Dan sholawat kepada penghulu kita Muhammad, penghulu nabi-nabi Allah dan orang pilihan Allah. Dan kepada para keluarga dan para sahabatnya, penghulu dan imam kebenaran. Kemudian dari itu, maka sesungguhnya manusia mempunyai banyak perbedaan pendapat tentang pengasingan diri al-uzlah dan percampur bauran al-muhalathah dan pengutamaan salah satu daripada keduanya terhadap yang lain. Serta masing-masing dari yang dua itu tidaklah terlepas daripada mara bahaya yang harus dijauhi daripadanya dan faedah-faedah yang membawa kepadanya. Serta kecondongan kebanyakan hamba dan orang zahid kepada memilih mengasingkan diri dan mengutamakannya daripada bercampur bauran al-muhalathah. Dan apa yang telah kami sebutkan dahulu pada kitab berteman tentang keutamaan bercampur bauran, persaudara-saudaraan dan berjinak-jinakan, hampirlah kiranya bertentangan dengan apa yang telah condong kebanyakan manusia kepadanya, yaitu memilih keliaran hati dari orang banyak dan memilih kesepian. Maka menyingkapkan tutup dari kebenaran pada yang demikian itu adalah penting. Dan yang demikian itu berhasil dengan menggambarkan dua bab. Bab pertama tentang menukilkan aliran-aliran, mazhab-mazhab dan dalil-dalil, hujah-hujah mengenai yang demikian. Bab kedua tentang menyingkapkan tutup dari kebenaran dengan membatasi faedah-faedah dan mara bahaya. Bab pertama tentang menukilkan aliran-aliran dan ucapan-ucapan dan menyebutkan dalil-dalil dari kedua golongan pada yang demikian itu. Adapun aliran-aliran, mazhab-mazhab, maka terdapatlah perbedaan paham orang banyak padanya. Dan perbedaan paham ini jelas di antara tabi'in, para pengikut sahabat atau angkatan sesudah para sahabat, yang beraliran kepada memilih mengasingkan diri dan mengutamakan mengasingkan diri daripada bercampur baur, ialah Sufyan Ats-Tsuri, Ibrahim bin Adam, Daud At-Tai, Fudail bin Iyadil, Sulaiman Al-Hawash, Yusuf bin Asbat, Hujaifah Al-Marashi dan Bisir Al-Hafi. Kebanyakan tabi'in berkata, sunatnya bercampur baur, membanyakan kenalan dan teman, berjinak-jinakan hati dan berkasih sayang dengan orang mukmin, meminta pertolongan kepada mereka tentang agama, karena bertolong-tolongan di atas kebajikan dan takwa. Dan yang condong kepada aliran ini ialah Sa'id bin Al-Musayyab, As-Syabi, Ibnu Abi Laila, Hisham bin Urwah, Ibnu Shibrimah, Suraid bin Abdillah, Ibnu Uyainah, Ibnu Mubarak, As-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan banyak lagi. Kata-kata yang dinukilkan dari ulama-ulama terbagi kepada kata-kata mutlak yang menunjukkan atas cenderungan kepada salah satu dari dua pendapat itu, dan kepada
Kata-kata yang disertai dengan apa yang menunjukkan kepada sebab dari kecenderungan itu. Marilah kami nukilkan sekarang kata-kata mutlak itu untuk menerangkan aliran-aliran padanya. Dan apa yang disertai dengan menyebutkan sebab ilahi akan kami bentangkan nanti ketika memperkatakan mara bahaya dan faedah-faedahnya. Sekarang kami bentangkan. Diriwayatkan dari Umar bahwa beliau mengatakan, ambillah bahagian dari mengasingkan diri. Ibnu Sirin berkata, mengasingkan diri itu ibadah. Al-Fudail berkata, mencukupilah mencintai Allah saja, berjinak-jinakan dengan Al-Quran dan mengambil pengajaran dengan mati. Ada yang mengatakan, ambillah Allah itu teman dan tinggalkanlah manusia itu di samping. Abu Rabi Az-Zahid berkata pada Daud Atai, berilah padaku pengajaran. Daud Atai menjawab, puasalah dari dunia. Jadikanlah pembukaanmu akhirat dan larilah daripada manusia seperti larimu dari singa. Al-Hasanra berkata, kalimat-kalimat yang aku hafal dari Taurat, yaitu, merasa cukuplah anak Adam itu dengan apa yang ada, bersifat al-qanaah, maka menjadi kayalah dia. Ia mengasingkan diri dari manusia, maka selamatlah dia. Ia meninggalkan nafsu syahwat, maka menjadi merdekalah dia. Ia meninggalkan sifat dengki, maka larilah sifat memelihara kehormatan diri, sifat muruah. Dan ia bersabar sedikit, maka merasa senanglah ia pada masa yang panjang. Wahib bin Al-Wad berkata, sampai kepada kami bahwa hikmat itu 10 bahagian. 9 bahagian daripadanya itu pada berdiam diri, dan yang ke-10 pada mengasingkan diri daripada manusia. Yusuf bin Muslim berkata kepada Ali bin Bakar, alangkah sabarnya engkau sendirian. Dan Ali bin Bakar itu selalu di rumah. Maka Ali bin Bakar itu menjawab, adalah aku, sewaktu masih seorang pemuda, lebih banyak lagi sabar dari ini. Aku duduk-duduk bersama orang banyak dan tidak bercakap-cakap dengan mereka. Sufyan Ats-Tsuri berkata, inilah waktu diam dan terus-menerus di rumah. Setengah mereka berkata, adalah aku dalam sebuah kapal dan bersama kami seorang pemuda dari keturunan Sayyidina Alira. Maka ia berdiam bersama kami 7 hari. Tiada kami mendengar sepatah pun dari perkataannya. Lalu kami bertanya kepadanya, hai saudara, sesungguhnya kami dan engkau telah dikumpulkan oleh Allah semenjak seminggu lamanya. Kami tiada melihat engkau bercampur baur dengan kami dan tiada berkata-kata dengan kami. Lalu pemuda itu bermadah, sedikit kesusahan, tak ada anak yang meninggal, tak ada urusan yang ditakuti akan hilang. Sudah ia menunaikan hajat semasa kecil, telah memfaedahkan pengetahuannya. Maka kesudahannya seorang diri dan diam. Ibrahim An-Nakhai berkata kepada seorang laki-laki, carilah ilmu fiqh. Kemudian beruzlah. Begitu pula kata Arabi bin Khaitsam. Ada yang mengatakan bahwa Malik bin Anas menghadiri jenazah, mengunjungi orang sakit dan memberikan kepada teman-temannya akan hak-hak mereka. Maka ditinggalkannya yang demikian itu satu demi satu, sehingga ditinggalkannya semuanya, dan ia mengatakan, tiadalah tersedia bagi manusia untuk menerangkan semua halangan yang ada padanya. Ada orang yang mengatakan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, jikalau dapatlah kiranya engkau memberi kelapangan waktu bagi kami. Maka beliau menjawab, telah hilanglah kelapangan waktu itu. Maka tiada kelapangan waktu lagi, selain pada sisi Allah Ta'ala. Al-Fudail berkata, sesungguhnya aku memperoleh kebaikan seorang laki-laki padaku, apabila ia bertemu dengan aku. Bahwa ia tiada memberi salam kepadaku. Dan bahwa apabila aku sakit, bahwa ia tiada mengunjungi aku.
Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, di waktu Ar-Rabi bin Khaitsam duduk di pintu rumahnya, tiba-tiba datanglah sebutir batu, lalu memukulkan dahinya dengan keras dan melukakannya. Maka beliau menyapu darahnya dan berkata, sesungguhnya engkau telah diberi pengajaran, wahai Rabi. Lalu beliau bangun dan masuk ke rumahnya. Dan sesudah itu tiada lagi beliau duduk pada pintu rumahnya, sehingga jenazahnya dikeluarkan dari rumah itu. Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid selalu tinggal di rumahnya di Al-Aqiq. Keduanya tidak datang ke Madinah untuk Jumat dan lainnya, sampai keduanya meninggal di Al-Aqiq. Yusuf bin Asbat berkata, aku mendengar Sufyan bin Atsuri berkata, demi Allah, yang tiada disembah melainkan Dia, sesungguhnya telah halal Uzlah. Bishri bin Abdillah berkata, sedikitkanlah berkenalan dengan manusia, sesungguhnya engkau tiada mengetahui apa yang akan ada pada hari kiamat. Jikalau engkau dalam keadaan yang buruk, niscaya yang mengenal engkau itu sedikit. Sebahagian daripada Amir masuk ke tempat Hatim al-Asyam. Lalu Amir itu bertanya kepada Hatim, adakah Tuan mempunyai hajat keperluan? Hatim menjawab, ada. Apakah hajat itu? Tanya Amir tadi. Hatim itu menjawab bahwa engkau tiada melihat aku dan aku tiada melihat engkau dan engkau tiada mengenal aku. Seorang laki-laki berkata kepada Sahel, aku ingin menemani engkau. Lalu Sahel menjawab, apabila mati salah seorang dari kita, maka siapakah temannya yang penghabisan? Laki-laki itu menjawab, Allah. Lalu Sahel menyambung, maka hendaklah ia berteman dengan Allah itu dari sekarang. Ada orang yang mengatakan kepada Al-Fudail bahwa Ali anakmu mengatakan, sesungguhnya aku ingin bahwa aku berada pada suatu tempat di mana aku melihat manusia dan manusia tiada melihat aku. Maka menangislah Al-Fudail dan berkata, wahai kiranya Ali, apakah tidak aku sempurnakan kata-kata itu? Lalu beliau menyambung, aku tiada melihat mereka dan mereka pun tiada melihat aku. Al-Fudail berkata pula, dari kelemahan akal seseorang ialah banyak kenalannya. Ibnu Abbas berkata, tempat duduk yang lebih utama ialah di tengah-tengah rumahmu sendiri. Tiada engkau melihat dan tiada engkau dilihat. Maka inilah ucapan orang-orang yang cenderung kepada pengasingan diri al-uzlah. Menyebutkan dalil-dalil orang-orang yang cenderung kepada bercampur baur dan jalan lemahnya dalil-dalil itu. Mereka berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala. Dan janganlah kamu serupa dengan orang-orang yang telah berpecah belah dan berselisih. S3 Ali Imran ayat 105. Dan dengan firman Allah Ta'ala, maka dipersatukannya hatimu dalam agama Allah. S3 Ali Imran ayat 103. Allah menganugerahkan nikmat kepada manusia dengan sebab persatuan hati itu. Dalil ini adalah lemah, karena yang dimaksudkan dengan berpecah belah dan berselisih itu ialah berpecah belah pendapat dan berselisih aliran mazhab tentang pengertian kitab Allah dan pokok-pokok agama. Yang dimaksudkan dengan persatuan hati ialah mencabut mara bahaya dari dada, yaitu sebab-sebab yang mengobarkan fitnah dan yang menggerakkan permusuhan. Dan al-uzlah tidaklah meniadakan yang demikian. Dan mereka berdalilkan dengan sabda Nabi SAW, orang mukmin itu bersatu lagi dipersatukan hatinya, menjinakkan lagi dijinakkan hatinya. Dan tak ada kebajikan pada orang yang tidak berjinak dan tidak dijinakkan hatinya, tidak bersatu dan dipersatukan hatinya. Dan dalil itu juga lemah. Karena hadis tadi menunjukkan kepada tercelanya keburukan akhlak yang tercegah dengan sebab buruk itu, jinak berjinakan hati. Dan tidaklah termasuk di dalamnya orang yang berakhlak bagus.
di mana kalau ia bercampur baur, niscaya menjinakkan hati. Tetapi ia meninggalkan percampur bauran itu, karena mengurus dirinya sendiri dan mencari keselamatan dari gangguan orang lain. Dan mereka berdalilkan dengan sabda Nabi SAW, barang siapa bercerai dari orang ramai sejengkal, niscaya dibukakan tali Islam dari lehernya. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa bercerai dari orang ramai, lalu ia meninggal, maka matinya itu adalah mati jahiliyah. Dan dengan sabda Nabi SAW, barang siapa memecahkan tongkat kaum muslimin dan kaum muslimin itu dalam Islam yang gelap, maka sesungguhnya dibukakan tali Islam dari lehernya. Dalil ini lemah. Karena yang dimaksud dengan hadits tadi ialah orang ramai, jamaah, yang telah sepakat pendapat mereka atas seseorang imam dengan mengikatkan bayah, janji setia dan tunduk. Maka keluar dari kesepakatan itu adalah melawan imam, memberontak kepada penguasa yang telah disepakati. Dan itu adalah menyalahi pendapat orang banyak dan keluar dari orang ramai. Dan itu dilarang, karena rakyat memerlukan kepada seorang imam yang ditaati, yang mengumpulkan pendapat mereka. Dan tidak ada yang demikian, kecuali dengan bayah dari golongan yang terbanyak. Maka menyalahi bayah, sumpah setia adalah pengacauan yang mengobarkan fitnah. Dan tidaklah pada dalil ini penyinggungan kepada al-uzlah, pengasingan diri. Dan juga mereka berdalilkan dengan larangan Nabi SAW daripada tidak bercakap-cakap di atas 3 hari, karena Nabi SAW bersabda, barang siapa tiada bercakap-cakap dengan saudaranya di atas 3 hari, lalu ia meninggal, niscaya masuk neraka. Dan Nabi SAW bersabda, tiada halal bagi manusia muslim tiada bercakap-cakap dengan saudaranya di atas 3 hari, dan yang dahulu berdamai akan masuk surga. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa tiada bercakap-cakap dengan saudaranya setahun, maka dia adalah seperti orang yang menumpahkan darah saudaranya itu, membunuh. Mereka itu mengatakan bahwa mengasingkan diri itu meninggalkan bercakap-cakap secara keseluruhan. Dalil ini adalah lemah, karena yang dimaksudkan dengan hadits yang tersebut tadi ialah marah kepada orang banyak dan kedengkian kepadanya dengan memutuskan bercakap-cakap, memutuskan memberi salam dan percampur bauran yang dibiasakan. Maka tidaklah masuk ke dalamnya sekali-kali meninggalkan percampur bauran tanpa marah, sedang tidak bercakap-cakap di atas 3 hari itu diperbolehkan pada 2 tempat pertama. Bahwa ia melihat pada tiada bercakap-cakap itu menambahkan perbaikan bagi yang tiada dicakapi. Kedua, bahwa ia melihat bagi dirinya sendiri keselamatan pada tiada bercakap-cakap itu. Dan larangan itu walaupun bersifat umum adalah ditempatkan di balik 2 tempat yang dikhususkan itu, berdalilkan apa yang diriwayatkan dari Aisyah, bahwa Nabi SAW tiada bercakap-cakap dengan dia Aisyah pada bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan setengah bulan Safar. Diriwayatkan dari Umarah bahwa Nabi SAW beruzlah mengasingkan diri dari istri-istrinya dan beliau bersumpah daripada mereka sebulan lamanya. Beliau naik ke kamarnya dan kamar itu adalah tempat beliau menyimpankan segala sesuatu, khazanah. Maka tetaplah beliau di situ 29 hari. Tatkala beliau turun, lalu orang menanyakan kepadanya, sesungguhnya engkau di kamar itu 29 hari. Nabi SAW menjawab, sebulan. Kadang-kadang sebulan itu 29 hari lamanya. Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, tiada halal bagi muslim tiada bercakap-cakap dengan saudaranya di atas 3 hari, kecuali saudaranya itu termasuk orang yang tidak dirasa aman dari kejahatannya. Maka hadits ini tegas mengkhususkan yang umum itu.
Dan di atas dasar ini, diletakkan kata Al-Hasandra, di mana beliau mengatakan, tiada bercakap-cakap dengan orang dungu itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Karena yang demikian itu berkekalan sampai mati. Sebab kedunguan tiadalah ditunggukan obatnya. Dan disebutkan pada Muhammad bin Umar al-Waqidi, seorang laki-laki yang tidak mau bercakap-cakap dengan seorang laki-laki yang lain, sehingga laki-laki itu meninggal. Maka Muhammad bin Umar al-Waqidi menjawab, ini adalah perkara yang telah terdahulu padanya orang banyak, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas tidak bercakap-cakap dengan Ammar bin Yasir sampai ia meninggal. Utsman bin Affan tidak bercakap-cakap dengan Abdurrahman bin Auf. Aisyah tidak bercakap-cakap dengan Hafsah. Dan Taus tidak bercakap-cakap dengan Wahab bin Munabbih sampai keduanya meninggal. Semuanya itu menurut pendapat mereka membawa kepada keselamatan dengan tidak bercakap-cakap. Dan mereka berdalilkan dengan apa yang diriwayatkan, bahwa seorang laki-laki datang ke bukit untuk beribadah. Lalu orang itu dibawa kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, janganlah kepada seorang pun daripada engkau berbuat demikian. Sesungguhnya bersabar seseorang kamu pada setengah negeri Islam adalah lebih baik baginya daripada beribadah seorang kamu seorang diri 40 tahun. Secara zahir, bahwa ini adalah karena padanya meninggalkan jihad, serta sangat wajibnya jihad itu pada permulaan Islam dengan dalil yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah yang mengatakan, kami berperang bersama Rasulullah SAW. Maka kami melalui suatu kaum, di mana padanya ada mata air yang bagus airnya. Lalu seorang dari kaum itu berkata, jikalau aku mengasingkan diri dari manusia ramai, dan aku tidak berbuat demikian, sehingga aku terangkan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, jangan engkau berbuat yang demikian. Sesungguhnya kedudukan seorang kamu pada perang sabilillah adalah lebih baik daripada salatnya dalam keluarganya 60 tahun. Apakah kamu tidak menyukai bahwa Allah mengampunkan dosamu dan kamu masuk ke surga? Berperanglah pada sabilillah. Sesungguhnya barang siapa berperang pada sabilillah di atas unta, niscaya ia dimasukkan Allah ke surga. Dan mereka mendalilkan pula dengan apa yang diriwayatkan Muaz bin Jabal, bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setan itu serigala bagi manusia, seperti serigalanya kambing yang mengambil kambing yang jauh, yang terpencil di suatu sudut dan yang lari dari kumpulannya. Jauhilah berpecah belah, berfirqah-firqah, dan haruslah kamu dengan rakyat umum, dengan orang banyak, dengan jamaah, dan dengan masjid. Dan dimaksudkan dengan ini, ialah orang yang mengasingkan diri sebelum sempurna pengetahuannya. Dan akan datang keterangan yang demikian, dan yang demikian itu dilarang, kecuali karena darurat. Menyebutkan dalil-dalil orang-orang yang cenderung kepada mengutamakan al-uzlah, mengasingkan diri. Mereka itu mengambil dalil dengan firman Allah Ta'ala, yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim, dan aku akan menghindar dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain dari Allah, dan aku memohon kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku dalam memohonkan doaku itu tiadalah menjadi orang yang tidak beruntung. S19 Maryam ayat 48. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, setelah ia menghindarkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain dari Allah itu, kami berikan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami jadikan nabi. S19 Maryam ayat 49. Sebagai isyarat bahwa yang demikian itu adalah dengan berkata al-uzlah.
Dalil ini adalah lemah, karena bercampur baur dengan orang-orang kafir itu tiadalah faedah padanya, selain mengajak mereka kepada agama. Dan ketika putus asa daripada sambutan perkenaan orang-orang kafir tadi, maka tak ada jalan selain daripada meninggalkan, tiada bercakap-cakap dengan mereka. Dan sesungguhnya yang diperkatakan di sini ialah tentang bercampur baur dengan kaum muslimin dan berkat barakah yang ada padanya. Karena menurut riwayat bahwa orang bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, apakah berwudu pada kendi yang tertutup lebih engkau sukai atau pada tempat bersuci ini, di mana manusia bersuci padanya?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Pada tempat-tempat orang bersuci ini, karena mengharap barakah tangan kaum muslimin." Diriwayatkan bahwa Nabi SAW tatkala telah selesai dari tawaf lalu kembali ke sumur Zam-Zam untuk minum. Tiba-tiba ada tamar, buah kurma kering, yang direndamkan pada tempat mengumpulkan makanan dan sudah dicampur adukan orang dengan tangannya. Mereka itu mengambil dan meminum airnya. Maka Nabi SAW meminta minuman itu dengan bersabda, "Berilah minuman itu kepadaku." Lalu Abbas menjawab bahwa buah nabis buah anggur kering ini adalah minuman yang telah dipermain-main dan dicampur adukan oleh tangan-tangan orang. "Apakah tidak aku bawakan kepadamu minuman yang lebih bersih dari ini, yaitu dari kendi yang tertutup dalam rumah?" Nabi SAW menjawab, "Berilah padaku minuman dari ini, yang diminum orang banyak daripadanya. Aku mencari barakah tangan orang-orang muslim." Maka Nabi SAW minum daripadanya. Jadi, bagaimanakah mengambil dalil dengan mengasingkan orang-orang kafir dan patung-patung berhala kepada mengasingkan diri dari kaum muslimin, sedang barakah banyak pada kaum muslimin itu? Orang-orang yang cenderung kepada mengutamakan al-uzlah mengemukakan pula dalil hujah dengan perkataan Musa as, "Dan jikalau kamu tidak percaya kepadaku, beruzlahlah daripadaku." S44 Ad-Duhan ayat 21. Sesungguhnya ia menuju kepada mengasingkan diri ketika putus asa dari mereka itu. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang mendiami gua Ashabil Kahfi. "Dan ketika kamu beruzlah dari mereka, meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat perlindungan ke dalam gua. Nanti Tuhan kamu akan menyebarkan kurnia-Nya kepada kamu." S18 Al-Kahfi ayat 16. Tuhan menyuruh mereka beruzlah. Dan Nabi kita SAW beruzlah memisahkan diri dari orang Quraisy. Sewaktu mereka menyakiti dan memutuskan silaturahim dengan beliau, beliau masuk ke kalangan rakyat dan menyuruh para sahabatnya mengasingkan diri dari orang-orang Quraisy itu dan berhijrah ke negeri Habsah, Ethiopia. Kemudian para sahabat tadi menyusul Nabi SAW ke Madinah sesudah ditinggikan Allah kalimahnya. Ini juga pengasingan diri dari orang-orang kafir sesudah merasa putus asa dari orang-orang kafir itu. Dan sesungguhnya Nabi SAW tidaklah mengasingkan diri dari kaum muslimin, dan tidak dari orang-orang kafir yang diharapkan keislamannya, dan orang-orang yang mendiami gua itu tidaklah beruzlah sesamanya satu sama lain, di mana mereka itu adalah orang-orang mukmin. Dan sesungguhnya mereka itu mengasingkan diri dari orang-orang kafir. Sesungguhnya yang menjadi perhatian ialah tentang beruzlah dari orang-orang muslimin. Mereka itu membuat dalil dengan sabda Nabi SAW kepada Abdullah bin Amir al-Jahani sewaktu ia menanyakan, "Wahai Rasulullah, apakah yang melepaskan dari kejahatan?" Nabi SAW menjawab, "Hendaklah rumahmu melapangkan bagimu." Maksudnya, hendaklah kamu berdiam di rumahmu. Tahanlah lidahmu atas dirimu dan menangislah di atas kesalahanmu.
Diriwayatkan bahwa ditanyakan kepada Rasulullah SAW, manusia manakah yang lebih utama? Beliau menjawab, orang mukmin yang berjihad dengan jiwanya dan hartanya pada jalan Allah Ta'ala, fisabilillah. Lalu ditanya lagi, kemudian, siapa? Beliau menjawab, orang yang mengasingkan diri beruzlah ke salah satu kampung, beribadah kepada Tuhannya dan meninggalkan manusia dari kejahatannya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengasihi hamba yang takwa, kaya dan menyembunyikan diri. Hadis Sahih dirawikan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam hal mengambil dalil dengan hadits-hadits tadi, hendaklah ada perhatian. Adapun sabda Nabi SAW kepada Abdullah bin Amir al-Jahani, maka tidaklah mungkin menempatkannya, kecuali kepada apa yang telah dikenal oleh Nabi SAW dengan nur kenabian tentang keadaannya. Dan tetap berdiam di rumah adalah lebih layak dan lebih menyelamatkannya daripada bercampur baur. Dan Nabi SAW tidak menyuruh semua sahabatnya dengan yang demikian. Dan banyaklah orang yang memperoleh keselamatan dalam beruzlah, tidak dalam bercampur baur, sebagaimana kadang-kadang keselamatannya itu ada pada berdiam di rumah dan tidak keluar kepada jihad. Dan itu tidaklah menunjukkan kepada meninggalkan jihad adalah lebih utama. Dan pada bercampur baur dengan manusia terdapat berjihad dan menanggung kepedihan. Dan karena itulah Nabi SAW bersabda, orang yang bercampur baur dengan manusia dan bersabar atas kesakitan dari mereka adalah lebih baik daripada orang yang tidak bercampur baur dengan manusia dan tidak bersabar atas kesakitan dari mereka. Dan di atas inilah ditempatkan sabda Nabi SAW, orang yang beruzlah yang beribadah kepada Tuhannya dan meninggalkan manusia daripada kejahatannya, maka ini adalah isyarat kepada orang yang jahat budi pekertinya, yang menyakiti manusia dengan bercampur baur dengan dia. Dan sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah mengasihi orang yang takwa lagi menyembunyikan diri, adalah isyarat kepada memilihkan lemah suara dan menjaga diri daripada terkenal asisyurah. Dan itu tidaklah menyangkut dengan al-uzlah. Maka berapa banyak rahib pendeta yang mengasingkan diri dikenal oleh seluruh manusia, dan berapa banyak orang yang bercampur baur yang lemah suaranya, tidak banyak suara, tak ada sebutan dan tak terkenal. Maka ini adalah mengemukakan sesuatu yang tak menyangkut dengan al-uzlah. Orang-orang yang cenderung kepada mengutamakan al-uzlah mengemukakan dalil dengan apa yang diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, tidaklah aku beritahukan kepadamu tentang manusia yang penuh dengan kebajikan? Para sahabat menjawab, belum, wahai Rasulullah. Lalu beliau menunjukkan dengan tangannya ke arah matahari terbenam dan bersabda, orang yang mengambil kekang kudanya, mengendarai kuda fisabilillah, yang menunggu untuk menyerang atau diserang. Tidaklah aku beritahukan kepadamu manusia yang penuh dengan kebajikan sesudah itu. Dan beliau menunjukkan dengan tangannya ke arah negeri Hijaz dan bersabda, orang dalam kawanan kambingnya menegakkan salat, menyerahkan zakat dan mengetahui hak Allah pada hartanya, mengasingkan diri dari kejahatan manusia. Apabila telah jelas bahwa dalil-dalil tadi tak ada obat padanya dari kedua belah pihak, maka tak dapat tiada daripada menyingkapkan tutup dengan penegasan faedah-faedah mengasingkan diri dan mara bahayanya, dan membandingkan sebahagian daripadanya dengan sebahagian yang lain, supaya jelaslah kebenaran padanya. Bab kedua tentang faedah-faedah mengasingkan diri dan mara bahaya dan menyingkapkan kebenaran tentang keutamaannya. Ketahuilah bahwa perbedaan pendapat manusia tentang ini adalah menyerupai dengan perbedaan pendapat mereka tentang keutamaan nikah dan membujang, tidak kawin.
Dan telah kami terangkan bahwa yang demikian itu berbeda dengan berbedanya keadaan dan orang, menurut apa yang telah kami uraikan dahulu, dari hal bahaya-bahaya perkawinan dan faedah-faedahnya. Maka begitu pula uraian mengenai persoalan yang sedang kita bicarakan ini. Maka hendaklah mula-mula kami sebutkan faedah-faedah mengasingkan diri. Dan itu terbagi kepada faedah-faedah keagamaan dan faedah-faedah keduniaan. Dan faedah-faedah keagamaan itu terbagi kepada apa yang memungkinkan berhasilnya taat dalam persemadian, al-khilwah, rajinnya beribadah, bertafakur dan berpendidikan ilmu pengetahuan, dan kepada terlepasnya daripada mengerjakan larangan-larangan yang dikerjakan manusia dengan sebab percampur bauran, seperti ria, berbuat sesuatu ingin dilihat orang, mengumpat, berdiam diri dari amar ma'ruf dan nahi munkar, mencuri, tabiat budi pekerti rendah, dan perbuatan keji dari orang-orang jahat yang menjadi teman duduk. Adapun faedah-faedah keduniaan maka terbagi kepada apa yang memungkinkan menghasilkan sesuatu disebabkan bersemedi itu, seperti bertekunnya seorang pekerja dalam persemediannya kepada pekerjaan yang bersih daripada segala yang dikuatiri yang datang kepadanya disebabkan percampur bauran, seperti memandang kepada kembang dunia dan tertujunya hati orang banyak kepadanya, lobanya pada manusia dan lobanya manusia padanya, terbukanya tutup kepribadiannya disebabkan percampur bauran, merasa sakit disebabkan buruknya akhlak orang yang duduk dengan dia, tentang rianya atau jahat sangkanya atau sifat lalat merah, suka menceritakan kekurangan orang atau dengkinnya atau merasa sakit disebabkan berat gerak-geriknya dan keji bentuknya. Dan kepada inilah semua kembalinya segala kumpulan faedah-faedah mengasingkan diri, maka hendaklah kami membatasinya pada 6 faedah saja. Faedah pertama, menyelesaikan diri untuk ibadah, bertafakur dan merasa kejinakan hati dengan bermunajah, berbisik-bisik dengan Allah Ta'ala daripada berbisik-bisik dengan makhluk, menggunakan waktu dengan menyingkapkan segala sir, rahasia yang dijadikan Allah Ta'ala tentang urusan dunia dan akhirat, alam langit dan bumi yang tak terlihat oleh panca indera, alam malakut. Maka yang demikian itu meminta keselesaian hati daripada kesibukan. Dan tak ada keselesaian hati itu bersama percampur bauran, maka mengasingkan diri adalah jalan kepadanya. Karena inilah sebahagian hukama, ahli hikmah, berkata, tiada bertekunlah seseorang dari al-hilwahnya bersemedi, kecuali dengan berpegang teguh dengan kitab Allah Ta'ala. Orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah Ta'ala ialah orang-orang yang merasa tentram meninggalkan dunia dengan mengingati, berzikir kepada Allah. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan menyebut Allah itu hidup dengan mengingati Allah, zikrullah, mati dengan mengingati Allah dan menemui Allah dengan zikir kepada Allah. Dan tak ragu lagi, tentang mereka itu dapat dicegah oleh bercampur baur dengan manusia daripada bertafakur dan berzikir. Maka mengasingkan diri al-uzlah adalah lebih utama bagi mereka. Dan karena itulah, Nabi SAW pada permulaan tugasnya memutuskan hubungan dengan dunia di Bukit Gua Hira dan mengasingkan diri ke Gua Hira itu. Sehingga teguhlah nur kenabian, nurun nubuah pada diri Nabi SAW. Maka makhluk tidaklah menghijabkan, mendindingkan Nabi SAW daripada Allah. Maka ia dengan tubuhnya adalah bersama makhluk dan dengan hatinya ia menghadap kepada Allah Ta'ala. Sehingga manusia itu menyangka bahwa Abu Bakar Halilnya, temannya yang paling dicintainya. Lalu Nabi SAW menerangkan tentang seluruh cita-citanya dengan Allah, dengan sabdanya, jikalau aku mengambil teman yang sangat dicintai, Halil,
Maka sesungguhnya aku mengambil Abu Bakar menjadi khalil. Tetapi temanmu ini, diri Nabi SAW sendiri, adalah Khalilullah. Dan tidaklah melapangkan jalan untuk mengumpulkan antara bercampur baur dengan manusia pada zahirnya dan menghadapkan hati kepada Allah pada batinnya rahasianya, melainkan oleh kekuatan nubuah kenabian. Maka tidak seyogyanya tiap-tiap orang yang lemah itu tertipu dirinya sendiri, lalu mengharapkan yang demikian. Dan tidaklah jauh daripada kebenaran bahwa tingkat sebahagian wali-wali itu berkesudahan kepada keadaan yang tersebut tadi. Dinukilkan dari Al-Junaid di mana beliau mengatakan, "Aku berkata-kata dengan Allah semenjak 30 tahun yang lalu, dan manusia menyangka bahwa aku berkata-kata dengan mereka. Ini sesungguhnya adalah mudah bagi orang yang membenamkan dirinya untuk mencintai Allah dengan sepenuh-penuhnya, sehingga tiada tinggal bagi yang lain tempat yang lapang pada dirinya. Yang demikian itu tidak dapat dibantah. Maka pada orang-orang yang terkenal dengan mencintai makhluk terdapat orang yang bercampur baur dengan manusia dengan tubuhnya. Dan ia tidak mengetahui apa yang dikatakannya dan tidak pula mengetahui apa yang dikatakan orang kepadanya. Karena bersangatan asyiknya kepada yang dikasihinya itu. Bahkan orang yang dipengaruhi oleh suatu malapetaka yang mengganggu salah satu dari urusan dunianya, kadang-kadang ia ditenggelamkan oleh kesusahan, di mana ia bercampur baur dengan manusia ramai dan tiada merasa adanya manusia itu dan tiada mendengar suara mereka karena bersangatan tenggelamnya. Dan urusan akhirat adalah lebih besar pada orang-orang yang berakal.